Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran sekolah dasar. Saya sendiri Linda Sari, MPM 190101-2017. Ingin menjelaskan pengertian media pembelajaran sekolah dasar. Media berasal dari bahasa Latin, yakni media, yang berarti antara, dan media secara umum artinya pengantar atau perantara. Sedangkan media secara khusus adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber yang sudah ada kepada penerima informasi tersebut sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, serta perhatian si penerima. Informasi dalam proses pembelajaran. Kaitannya dengan pembelajaran adalah media sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran dari pendidik atau guru kepada siswa atau peserta didik, agar peserta didik merasa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, itu media visual. Media visual adalah media atau suatu alat peraga yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yang dapat dinikmati oleh panca indera manusia. Media visual juga memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar karena dapat memperkuat dan memperlancar ingatan siswa serta dapat menumbuhkan minat siswa dan memberikan hubungan antar materi pembelajaran dengan dunia nyata. Media visual dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu media visual diam atau media cetak. Berikut adalah media visual diam atau grafis, berupa gambar tentang pelajaran, buku pelajaran, modul, buku komik, tentang pelajaran, dan gambar kartun. Sedangkan yang kedua, yaitu media visual gerak, contohnya seperti film bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Linda Sari. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu fungsi dari media pembelajaran SD. Belajar itu tidak selamanya hanya bersentuhan dengan hal-hal yang konkret, baik dalam konsep maupun faktanya. Bahkan dalam realitasnya, belajar seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat kompleks, maya, dan berada di balik realitas. Oleh karena itu, di media memiliki andil untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak dan menunjukkan hal-hal yang tersembunyi. Dalam hal-hal tertentu, media dapat mewakili kekurangan guru dalam mengkomunikasikan materi pelajaran. Namun demikian, seberapa pentingnya peran media dalam pengajaran tetap tidak bisa menggeser peran guru. Karena media sendiri hanya merupakan alat bantu yang memfasilitasi guru dalam pengajaran. Dalam proses belajar mengajar, fungsi media menurut Nana Sujana adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Dan yang kedua adalah penggunaan dalam pengajarannya bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang digunakan hanya untuk sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswanya. Yang ketiga adalah penggunaan media dalam pengajarannya lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang keempat adalah untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi media adalah untuk menyampaikan informasi dalam kegiatan belajar mengajar, menambah variasi dalam menyajikan materi, memungkinkan peserta didik memilih kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran SD. Yang pertama itu adalah penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan. Fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Dan yang kedua adalah media pembelajaran itu merupakan internal dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini yang mengandung pengertian
bahwa media pembelajaran sebagai salah satu tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Media dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan dan misi pembelajaran. Hal yang mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu tujuan dan kemampuan yang akan dikuasai oleh anak dan bahan ajar. Selanjutnya yang keempat adalah pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Hal ini mengandung arti bahwa media pembelajaran dapat menangkap tujuan dan bahan ajar yang dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Yang kelima adalah media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada umumnya, hasil belajar anak dengan menggunakan media pelajaran lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya, sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Baiklah, pembahasan dari saya selanjutnya akan disambung oleh Saudari Endah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ajeng Restiani, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran serta kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran yang pertama, membantu penyajian agar tidak terlalu bersifat verbalitas atau diterangkan dengan kata-kata belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian, yang ketiga, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat ditampilkan kembali dengan menggunakan media rekaman video, film bingkai, foto, maupun dijelaskan secara verbal. Kemudian yang keempat, objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model dan diagram. Yang kelima, konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film ataupun gambar. Yang keenam, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan sekitar dan kenyataan yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, memungkinkan anak-anak didik belajar secara sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing dari peserta didik. Yang kedelapan, dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan yang ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dan berikut ini kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran visual. Antara lain, yaitu yang pertama, terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengolahan-pengolahan bahan visual lainnya. Yang selanjutnya yaitu kriteria-kriteria untuk memilih media pembelajaran untuk SD. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, yang pertama yaitu ketepatan dengan tujuan pengajaran. Artinya, media pengajaran dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis biasanya lebih memungkinkan untuk menggunakan media pengajaran. Yang kedua yaitu dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kemudahan memperoleh media. Artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu pengajaran. Media grafis pada umumnya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya yang mahal. Di samping sederhana dan juga praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan jenis media apapun sangat diperlukan. Syarat utama adalah guru menggunakan dalam proses pengajaran. Yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Pemilihan media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan peserta didik. Menyajikan grafik yang berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk gambar atau poster. Demikian juga diagram yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan bagi anak yang telah memiliki kadar berpikir yang lebih tinggi, seperti anak SMA dan juga anak SMP.
Secara umum, menurut kelompok kami, yaitu media yang harus memenuhi syarat-syarat seperti media haruslah menarik perhatian peserta didik, media harus relevan dengan materi yang akan disampaikan, media dapat dengan mudah digunakan oleh guru, mudah pembuatannya, media haruslah valid, dan juga media harus sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.